Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 378, Tingkatan Santo Bela Diri. Kedatangan penguasa Istana Bintang Surgawi, disertai dengan aura ilahi yang agung dan postur yang menjulang seperti raksasa, memegang kendali atas bintang-bintang. Saat ia melangkah, kabut tebal yang menyelimuti jurang hantu dengan cepat menyebar, memberinya jalan masuk yang mulus ke kedalaman lembah. Dalam sekejap, ia muncul di atas danau hitam, merasakan kehadiran yang kuat yang bersembunyi di dasar danau. Seorang dewa iblis dari ras manusia di alam samudera bintang, sebuah bayangan hitam melesat keluar dari danau, menatap penguasa Istana Bintang Surgawi dengan tajam. Pria berbaju hitam ini, tidak lain adalah wujud dari ular raksasa hitam. Kamu adalah makhluk yang terlahir dari roh air 9 rembulan gelap. Penguasa Istana Bintang Surgawi mengamati dengan seksama, mengenali asal-usul pria berbaju hitam itu. Kamu punya penglihatan yang baik, bisa melihat dari mana aku berasal. Suara ular hitam tetap dingin seperti biasanya. Meskipun kamu telah mencapai tingkat dewa iblis, mengapa kamu melakukan pembantaian besar-besaran dan menciptakan kehancuran? Penguasa Istana Bintang Surgawi bertanya dengan suara yang dalam. Aku hanya ingin membunuh. Apakah aku perlu menjelaskannya kepadamu? Bahkan di hadapan salah satu dari sedikit dewa iblis yang tersisa di alam samudera bintang, ular hitam tetap dingin dan tidak memberi muka sama sekali. Mata penguasa Istana Bintang Surgawi bersinar dengan niat membunuh. Ribuan sinar bintang terbang keluar dari jarinya, berubah menjadi pedang kekacauan yang memenuhi langit. Warisan Istana Bintang Surgawi didasarkan pada kekuatan bintang, mengembangkan 9 hukum, dan kemudian menggabungkannya menjadi hukum yang lebih kuat. Penguasa Istana Bintang Surgawi memilih jalan berdasarkan hukum 5 elemen, menggabungkannya menjadi hukum kekacauan. Celang, 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 ribuan pedang kekacauan bergemuruh, menerobos langit. Setiap pedang sangat tajam, mampu memotong gunung dan menghancurkan ruang kosong. Hukum kekacauan, ular hitam tidak takut, tertawa dingin. Sejak mengikuti tuanku datang ke alam samudera bintang, aku, Jihan, sudah ribuan tahun tidak bertarung dengan orang lain. Jihan adalah nama yang ia berikan pada dirinya setelah mencapai tingkat dewa iblis sebagai roh air. Ia berteriak panjang, mengguncang ruang kosong. Kekuatan 9 rembulan gelap membentuk tirai air hitam, menahan ribuan pedang kekacauan. Air 9 rembulan gelap adalah roh air surgawi, mengandung hukum air dan hukum bulan. Jihan menggabungkan kedua hukum ini untuk membentuk hukum 9 rembulan gelap. Boom! Tirai air hitam dihancurkan oleh ribuan pedang. Jihan mengayunkan tangannya lagi, dan tirai air lain muncul, menahan ribuan pedang kekacauan. Seorang dewa iblis dari dunia rendah, memiliki kekuatan seperti ini sungguh mengejutkan. Dari pertarungan singkat tadi, bisa dilihat bahwa kekuatan Jihan sedikit lebih rendah dibandingkan penguasa Istana Bintang Surgawi. Bahkan di dunia tingkat menengah, Jihan sudah dianggap sebagai salah satu dewa iblis yang kuat dalam tingkatan yang sama. Namun, seorang dewa iblis dari dunia rendah yang lebih kuat darinya adalah sesuatu yang sangat langka. Ini karena lingkungan dan sumber daya di dunia rendah jauh lebih kurang dibandingkan dengan dunia tingkat menengah. Kamu berasal dari dunia atas. Penguasa Istana Bintang Surgawi mengerutkan alis, tidak melanjutkan serangannya. Sebagai salah satu kuat dari alam samudera bintang, dia telah menyentuh tingkat ini dan tahu bahwa alam samudera bintang hanyalah dunia rendah di alam semesta yang tak terbatas. Ular hitam tidak menjawab, tetapi dari alisnya terbang keluar sinar hitam yang berubah menjadi sosok wanita. Utusan ilahi, penguasa Istana Bintang Surgawi melihat sosok wanita ini, terkejut, dan kemudian membungkuk dengan hormat. Dengan statusnya sebagai penguasa abadi, hanya ada 2 orang di seluruh alam samudera bintang yang berhak menerima penghormatannya. Satu di antaranya adalah utusan ilahi dari dunia atas, dan yang lain adalah penguasa surga, Liu Hongtian. Semua yang terjadi sebelumnya, aku sudah tahu, orang-orang itu pantas mati, kata sosok utusan ilahi, Zian, dengan dingin. Penguasa Istana Bintang Surgawi merasakan rasa hormat yang dalam. Dia tahu betapa tidak pedulinya utusan ilahi ini terhadap kematian beberapa kultivator dan kaisar. Utusan ilahi, sebelumnya di wilayah timur, ada baju zirah emas dan slip giok emas. Slip itu jatuh ke tangan Luo Xiu, kata penguasa Istana Bintang Surgawi. Dia tahu bahwa utusan ilahi ini sangat memperhatikan Luo Xiu, jadi dia bertanya tentang hal ini. Jangan khawatirkan masalah itu,
Fokus saja pada pergerakan ras iblis, kata Zian dengan datar. Baik, penguasa istana bintang surgawi mengangguk. Kamu bisa pergi sekarang, menghadapi utusan ilahi. Bahkan penguasa istana bintang surgawi pun harus tunduk, bukan hanya karena status dan latar belakang utusan itu dari dunia atas, tetapi karena kekuatan yang dimilikinya. Bagi seorang kultivator sekuat penguasa istana bintang surgawi, latar belakang tidak terlalu penting. Selama kekuatanmu lebih rendah, dia tidak akan takut padamu. Karena hukum alam semesta, seorang kultivator yang melampaui tingkat dewa iblis tidak bisa turun ke dunia bawah. Jadi selama kamu memiliki kekuatan yang tak tertandingi di tingkat dewa iblis, kamu tidak perlu takut pada siapapun. Namun, meskipun Zian adalah seorang wanita, kekuatannya sangat menakutkan. Itulah sebabnya penguasa istana bintang surgawi tetap rendah hati di hadapannya. Tuanku, Jihan memberi hormat dengan hormat. Kamu juga sudah bertemu dengan anak kecil itu, bukan? Zian tersenyum ringan. Sementara itu, dalam kesunyian malam, cahaya bulan samar menerangi kota gelap tempat seorang tetua patriark bela diri dari kalan Phoenix tinggal. Kota ini, yang dikelilingi oleh sumber daya berharga, dijaga ketat oleh berbagai formasi dan penjaga. Tetapi tidak cukup untuk menghalangi seorang ahli sekelas Luo Xiu yang kini berada di puncak kekuatannya. Dengan napas yang tertahan dan langkah yang ringan, Luo Xiu melintasi tembok kota tanpa suara, seperti bayangan yang tak terlihat. Ia mengaktifkan kekuatannya untuk menghindari jebakan dan formasi yang tersebar di seluruh kota. Setelah mengkonfirmasi posisi targetnya, ia menuju ke rumah besar di tengah kota. Kediaman Patriark Bela Diri Phoenix terletak di sebuah halaman yang luas dan dikelilingi oleh tembok tinggi. Di dalamnya, tetua klan Phoenix, yang dikenal dengan nama Feng Tianyu, tengah menikmati malam yang tenang. Tidak ada yang menyangka bahwa musuh bebuyutan klannya, Luo Xiu, akan menyerang malam ini. Luo Xiu berhenti sejenak di luar dinding halaman, mengamati pola patroli para penjaga. Dengan tenang, ia merapal mantra pelindung dan menyelinap masuk, menghindari deteksi dengan sempurna. Menggunakan kekuatan kesadaran spiritualnya yang baru diperkuat, ia dapat merasakan keberadaan Feng Tianyu di dalam ruang meditasi. Dalam sekejap, Luo Xiu menerobos masuk ke dalam ruang meditasi. Feng Tianyu yang merasakan kehadiran asing segera membuka matanya. "Siapa di sana?" teriaknya, namun terlambat. Luo Xiu sudah berada di hadapannya, dengan mata yang bersinar penuh dengan niat membunuh. "Feng Tianyu," kata Luo Xiu dengan suara dingin, "saatnya untuk menyelesaikan perhitungan kita." Feng Tianyu terkejut namun cepat merespon dengan melompat mundur dan mempersiapkan serangan. "Luo Xiu, berani-beraninya kau datang ke sini?" Keduanya segera terlibat dalam pertempuran sengit. Serangan demi serangan, ledakan demi ledakan mengguncang ruang meditasi. Feng Tianyu, meskipun seorang patriark bela diri berpengalaman, mulai terdesak oleh kekuatan superior Luo Xiu. Dengan kemampuan barunya, Luo Xiu dapat mengimbangi bahkan melampaui kemampuan Feng Tianyu. Pertempuran berlangsung cepat dan mematikan. Dalam beberapa saat, Luo Xiu berhasil menguasai medan, menekan Feng Tianyu dengan serangan mematikan yang tak terhentikan. Feng Tianyu yang putus asa mencoba untuk melarikan diri, tetapi Luo Xiu tidak memberinya kesempatan. "Dengan ini, dendamku terbalas," kata Luo Xiu dengan nada dingin saat ia mengakhiri hidup Feng Tianyu dengan serangan terakhirnya. Tubuh Feng Tianyu jatuh tak bernyawa ke lantai, dan ruangan itu kembali sunyi. Setelah memastikan kematian Feng Tianyu, Luo Xiu dengan cepat memeriksa ruangan tersebut, mengumpulkan semua barang berharga dan sumber daya yang bisa ia temukan. Ia menemukan beberapa item langka dan buku-buku rahasia yang dapat memperkuat kekuatannya lebih jauh. Dengan segala sesuatu yang ia butuhkan, Luo Xiu segera meninggalkan kota tersebut, memastikan tidak meninggalkan jejak yang dapat diikuti. Saat ia menghilang dalam bayangan malam, kota gelap itu kembali ke kesunyian, tidak menyadari bahwa salah satu penghuninya yang paling kuat telah tiada. Luo Xiu sekarang memiliki lebih banyak sumber daya untuk memperkuat dirinya dan mencapai tujuannya. Namun, ia juga tahu bahwa tindakannya ini akan semakin memicu kemarahan kalan Phoenix dan mungkin mengundang lebih banyak bahaya. "Tidak peduli berapa banyak yang harus kuhadapi, aku akan terus maju," pikir Luo Xiu dengan tekad membara di dalam hatinya. Ia siap menghadapi segala tantangan yang akan datang dan menaklukkan semua musuh yang menghalangi jalannya menuju kekuatan tertinggi. Dengan keberanian dan ketekunan, Luo Xiu melanjutkan perjalanannya, mengetahui bahwa setiap langkahnya membawa dia lebih dekat ke takdir yang sudah ditetapkan untuknya.